Audio Jungle. Audio Jungle. Anda seorang pramuka? Ya, Anda sosok yang pasti benar-benar seorang pramuka. Dalam setiap perjalanan ke arah tujuan atau pencapaian tertentu, seorang pramuka hampir selalu menjumpai rintangan atau hambatan yang muncul seperti orang-orang lain. Rintangan tersebut merupakan bagian alami dari proses perjalanan dan pertumbuhan, baik dalam konteks pribadi, profesional maupun akademis. Bagaimana seorang pramuka menangani rintangan tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan mencapai tujuan Anda. Berikut adalah beberapa panduan tentang bagaimana menghadapi rintangan dalam perjalanan seorang pramuka. Yang pertama, tetapkan tujuan dan visi yang kuat. Memiliki tujuan dan visi yang kuat akan memberikan Anda arah yang jelas dalam menghadapi rintangan. Hal itu akan membantu Anda tetap fokus dan termotivasi meskipun menghadapi hambatan. Nah, yang kedua, menghadapi rintangan dengan sikap positif. Lihatlah rintangan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Mengadopsi sikap positif akan membantu Anda menjaga semangat dan ketahanan dalam menghadapi tantangan. Oleh karena itu, seorang pramuka betul-betul punya daya eksplorasi yang tinggi. Dia punya jejak yang bagus, suka berpetualangan, masuk hutan, keluar hutan, ke sungai, itu semua dalam rangka melatih diri mendapatkan rintangan, di samping rintangan dengan orang lain. Nah, yang ketiga, berpegang teguh dengan Trisatya dan Dasadharma. Ingat, itu pedoman dan dharma yang harus dijalani agar mencapai tujuan hidup. Jadi Dasadharma itu adalah hal-hal yang harus dijalani, dari takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin terampil dan gembira, hemat cermat dan bersahaja, disiplin berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, dan terakhir suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Itu pedoman hidup, pedoman yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang keempat, pecahkan rintangan menjadi langkah-langkah kecil. Ketika Anda menghadapi rintangan besar, pecahkan menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah diatasi. Fokuslah pada pencapaian langkah-langkah itu satu persatu. Jadi rintangan itu kan banyak ya, sehingga perlu diurai dengan langkah-langkah kecil, langkah-langkah yang termudah ke yang tersulit, terpenting ke yang tidak penting, dari yang konkret ke yang abstrak. Kemudian urai juga berdasarkan kepentingannya, urai juga berdasarkan polanya, begitu seterusnya. Nah, yang kelima, jalin dukungan dan jaringan. Berbicaralah dengan orang-orang yang dapat memberikan dukungan, baik teman, keluarga, mentor, pembina, pelatih, orang tua, dan seterusnya. Mereka dapat memberikan perspektif yang berharga dan membantu Anda mengatasi rintangan. Ingat, kadang-kadang pikiran kita itu terbatas, sehingga kita perlu pendapat orang lain yang bisa melihat kita. Nah, yang keenam, berkembang dengan keterampilan penyelesaian masalah. Perbaiki keterampilan Anda dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah. Belajar bagaimana menganalisis situasi, mencari solusi kreatif, dan mengambil tindakan yang efektif. Ini bagi seorang pramuka yang aktif, suka bereksplorasi, memang berani berpetualangan ke daerah satu, ke daerah yang lain, dia akan selalu terbiasa menganalisis situasi dan solusi yang kreatif itu. Nah, yang ketujuh, mengadaptasi dan fleksibilitas. Terkadang rencana awal Anda mungkin harus diubah atau disesuaikan untuk mengatasi rintangan.
Fleksibilitas adalah kunci dalam menghadapi perubahan dan menemukan cara baru untuk mencapai tujuan. Jadi kita tidak boleh kaku, tidak boleh keras, tidak boleh berpikir dengan otak kiri. A ya harus A, tidak. Kita harus lunak, fleksibel. Pramuka memang begitu, karena kan dia selalu berpedoman tidak ada rotan akar pun jadi. Lalu pramuka kan tidak pernah kaget dengan sesuatu yang datangnya dengan tiba-tiba dan mengejutkan. Dia tidak akan pernah kaget. Yang kedelapan, menggunakan kegagalan sebagai pelajaran. Rintangan atau bahkan kegagalan dapat menjadi pelajaran berharga. Pelajari dari pengalaman buruk dan gunakan pengetahuan itu untuk tumbuh dan berkembang. Ingat, bagi seorang pramuka tidak harus selalu berhasil. Kadang kegagalan itu menerpa dalam diri seorang pramuka. Tapi biasa saja, nggak usah kagetan ya. Gagal itu hal biasa. Lakukan lagi, lakukan lagi. Nah, yang kesembilan, mengelola stres dan tekanan. Rintangan dapat menyebabkan stres dan tekanan. Jelas, semua rintangan itu ada dua, dapat menyebabkan stres dan tekanan, dan sebaliknya dapat menyebabkan kita itu senang dan bahagia. Nah, kalau dia menyebabkan stres, belajarlah teknik-teknik manajemen stres seperti perenungan, meditasi, olahraga, atau relaksasi untuk membantu Anda tetap tenang dan fokus. Nah, yang ke-10, jadikan komitmen Anda tantangan pribadi. Lihatlah mengatasi rintangan sebagai tantangan pribadi. Setiap kali Anda berhasil mengatasi rintangan, Anda memperkuat ketahanan diri dan rasa percaya diri. Kemudian yang ke-11, jangan pernah menyerah. Terpenting, jangan pernah menyerah. Rintangan mungkin sulit, tetapi dengan ketekunan dan determinasi, Anda mampu mengatasi mereka dan terus maju menuju tujuan Anda. Ingat, pramuka tak kenal rintangan. Ya, pramuka tidak pernah berkeluh kesah. Pramuka di sini senang, di sana senang. Jadi, jangan pernah menyerah sampai tujuan Anda tercapai. Ingatlah bahwa rintangan adalah bagian yang wajar dalam perjalanan menuju kesuksesan dan pertumbuhan. Cara pramuka mengatasi rintangan itu dapat membentuk karakter pramuka dan membawa Anda lebih dekat ke arah tujuan yang Anda inginkan. Nah, seorang pramuka maju terus, Anda sampai puncak kesuksesan. Yang penting baik hati pada orang, suka menolong dan membantu. Karena bahagia seorang pramuka adalah ketika dia membahagiakan orang lain. Audio Jungle. Audio Jungle.